Masih di kabar siang, pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat. Dari total harian kasus COVID-19, DKI Jakarta menjadi yang tertinggi. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19, pertambahan jumlah pasien juga terjadi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Hingga Senin pagi, sebanyak 60 pasien dirawat di Tower 5 dan 6 RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Jumlah ini meningkat sebanyak 5% dibandingkan dengan hari sebelumnya, bahkan meningkat 50% dibandingkan sepekan sebelumnya. Ya, lalu bagaimana antisipasi atas meningkatnya kasus COVID-19 kali ini? Kita sudah tersambung pemirsa dengan Heri Trianto yang merupakan Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 BNPB. Selamat siang Mas Heri, apa kabar? Selamat siang, salam sehat. Suara saya terdengar ya? Terdengar Mas Heri. Salam sehat. Mas Heri, kita ketahui bahwa akhir-akhir ini memang angka COVID-19 kembali meningkat. Sebenarnya kalau kita lihat faktor penyebabnya apa, Mas? Iya, kenaikan ini agak konsisten ya sebenarnya antara 4.800 hingga 6.200 dalam 2 pekan terakhir, dan memang penyebab utamanya ya salah satunya adalah penularan yang lebih cepat, diduga didorong oleh salah satu subvarian dari Omicron. Tetapi yang kedua, jangan pernah dilupakan bahwa kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan ini mengalami penurunan. Jadi ini yang patut menjadi perhatian semua pihak, apalagi kegiatan ekonomi dan sosial itu sudah kembali ya seperti sebelum pandemi. Yang ini yang perlu menjadi perhatian dan benar-benar dijaga protokol kesehatan yang sejauh ini sebenarnya juga sudah tersedia regulasi yang cukup lengkap, termasuk bagaimana menyelenggarakan kegiatan yang mengundang kerumunan misalnya di atas 1.000 orang. Misalnya itu prasyarat-prasyaratnya sangat ada, dan ini tinggal dipatuhi oleh masyarakat yang akan melakukan ini. Seperti yang tadi Anda katakan, Mas Heri, bahwa masyarakat ini sekarang cenderung cuek begitu ya menanggapi peningkatan kasus COVID-19. Nah, ini kalau dari Satgas sendiri dan juga pemerintah menanggapinya seperti apa, Mas Heri? Iya, bagaimanapun kenaikan kasus ini yang diperkirakan akan mencapai puncak pada awal tahun depan itu adalah sebuah peringatan dini buat kita semua untuk kemudian secara berhati-hati agar kasus penularan itu tetap dalam kendali kita. Karena bagaimanapun juga dengan makin banyak kasus harian yang ditemukan, jumlah masyarakat yang harus diisolasi atau yang harus dirawat itu juga meningkat. Saat ini tingkat keterisian rumah sakit itu sudah di kisaran 11%. Kenaikannya cukup tinggi. Di RSDC juga kendati jumlahnya masih sedikit ya, 60 orang dirawat, tapi dibandingkan pekan-pekan sebelumnya itu kenaikannya sudah mencapai 50%. Oke, apa ini juga bisa dikatakan sebagai gelombang keempat COVID-19, Mas? Ya, kita belum bisa mengambil kesimpulan seperti itu, tetapi kita harus lihat ya sejauh mana kemudian kita bisa mencegah terjadinya gelombang baru yang diperkirakan mencapai puncak pada Januari-Februari. Apakah ini menjadi gelombang keempat? Itu bisa jadi jika kita tidak berhati-hati, apalagi menghadapi libur Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi hadir, dan bisa dipastikan mobilitas masyarakat itu meningkat itu, dan kalau masyarakat lengah rasanya penularan itu akan semakin mudah dan cepat, karena kita tahu adalah satu-satunya vektor penularan COVID-19 ini adalah manusia. Jadi memang mobilitas manusia ini yang harus diatur. Tidak bisa dibatasi lagi seperti dulu, tetapi bisa dijaga agar penularan itu tidak terjadi. Tidak bisa dibatasi seperti dulu, ini artinya Anda tidak setuju jika terjadi pengetatan PPKM seperti sebelumnya begitu, Mas Heri? Iya, karena memang kita juga lihat ya dari kenaikan kasus ini, tingkat keparahan warga yang positif itu juga tidak setinggi misalnya
dalam gelombang varian Delta waktu bulan Juni Juli 2021. Tetapi tentu saja tetap saja jumlah kematian yang kita alami harian sekitar 30 hingga 40 orang ini patut menjadi perhatian kita yang cukup seksama, karena memang diindikasikan tingkat imunitas masyarakat terhadap virus ini secara perlahan sudah menurun, apalagi tingkat boosternya itu masih cukup rendah ya, di bawah 30%. Jadi kita harus bekerja dengan waktu ini Mbak untuk mempercepat vaksinasi. Pada saat yang sama kita mengencangkan kembali protokol kesehatan yang selama ini sudah menjadi cara atau jalan kita dalam perang melawan COVID ini. Mas Heri, kalau dilihat dari sifat penyebarannya begitu ya, sebenarnya kalau dari yang varian baru atau lonjakan kasus yang kali ini, sifat penyebarannya seperti apa Mas? Kemudian juga fatalitas dari peningkatan kali ini? Iya, tingkat penyebarannya diduga memang lebih cepat dibandingkan varian-varian sebelumnya, tetapi memang tingkat fatalitasnya itu tidak lebih buruk. Artinya memang karena kita bersyukur sebagian masyarakat kita memiliki imunitas terhadap COVID-19 ini. Kemudian yang kedua juga tingkat keparahan yang dialami itu juga tidak terjadi jika mereka sudah menjalani vaksin booster. Jadi kalau dari data Kementerian Kesehatan, 54% kasus kematian yang terjadi itu mereka adalah kelompok-kelompok rentan yang belum di booster dan umumnya adalah kelompok-kelompok lanjut usia. Tadi Mas Heri juga sempat mengatakan bahwa masyarakat yang kemudian ini sudah divaksin booster ini rendah sekali, di bawah 30%. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat terkait dengan hal ini Mas? Mungkin untuk meningkatkan mereka yang belum booster begitu? Iya, memang kemudian masyarakat sebagian sangat confident bahwa dia memiliki imunitas. Tetapi yang patut menjadi perhatian adalah ada sebagian dari masyarakat itu yang sudah tidak punya imunitas, terutama kelompok-kelompok rentan usia lanjut yang memang sejauh ini sangat rentan ya, karena tingkat mereka yang dirawat di intensif dari sekitar 5.000 orang diisolasi di dalam perawatan intensif ini umumnya adalah kelompok-kelompok rentan atau orang tua atau orang yang lanjut usia. Oke. Baik, terima kasih Mas Heri Trianto atas penjelasannya yang tadi merupakan Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 BNPB. Terima kasih Mas Heri. Pemirsa, sejumlah rumah sakit melakukan penambahan tempat tidur bagi pasien COVID-19. Hal ini dilakukan seiring dalam beberapa pekan terakhir kasus penularan COVID-19 di tanah air mengalami kenaikan. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19, pertambahan jumlah pasien juga terjadi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Hingga Senin pagi, sebanyak 60 pasien dirawat di Tower 5 dan 6. Jumlah ini meningkat sebanyak 5 pasien dibandingkan dengan hari sebelumnya, bahkan meningkat 50% dibandingkan sepekan sebelumnya. Para pasien dirawat di Tower 5 dan 6 RSDC Wisma Atlet Kemayoran diketahui dari 60 pasien tersebut belum ada yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 varian XBB. Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap hari. Guna mencegah penyebaran COVID-19 varian baru, petugas kepolisian Polres Kuningan, Jawa Barat melakukan patroli serta imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan. Saat melakukan patroli, petugas menemukan sejumlah warga abai protokol kesehatan seperti tidak memakai masker serta tidak menjaga kebersihan. Dari data Krisis Center COVID-19 Kuningan mencatat kasus penyebaran COVID-19 per tanggal 11 November ada penambahan 3 kasus aktif. Sebelumnya hanya 27 orang, kini menjadi 30 orang. Mereka yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 kini dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Kuningan. Rumah sakit di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kini mulai melakukan penambahan ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Hal tersebut dilakukan seiring meningkatnya kasus COVID-19 sejak 3 pekan terakhir.
3 pekan sebelumnya, pihak rumah sakit hanya menyiapkan 5 tempat tidur di ruang isolasi. Per Sabtu 12 November, kasus COVID-19 bertambah mencapai 18 pasien. Pasien kini menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Tim TV One mengabarkan.